Hola Mina! Video kali ini adalah pembahasan manga One Punch Man chapter 237 atau lanjutan dari alur cerita anime One Punch Man versi Murata, yaitu episode 118. Sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang kebetulan sering mampir tapi masih belum sempat subscribe Animangatik, ayo luangin waktu 1 detik aja buat pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Karena subscribe itu gratis dan gak rugi buat kalian. Kita sama-sama kawal channel ini biar segera menyentuh angka 100.000 subscriber. Terima kasih banyak buat dukungan luar biasa kalian selama ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Judul dari One Punch Man chapter 237 kali ini adalah Jejak. Di halaman awal chapter kali ini, ada sebuah catatan editor yang berbunyi, adu teknik melawan teknik. Chapter kali ini sendiri melanjutkan pertarungan Suiryu melawan Garo yang terjadi di chapter sebelumnya. Suiryu terlihat melepaskan tendangan kepada Garo, sementara Garo sudah bersiap menghindari tendangan Suiryu itu menggunakan tekniknya. Saat tendangan Suiryu akan menyentuh Garo, Garo dengan cepat menunduk sangat rendah. Lalu dengan tumpuan tangannya, Garo melepaskan tendangan memutar menggunakan kaki kanannya kepada Suiryu. Suiryu masih bisa menahannya, tapi karena saking kuatnya tendangan Garo, kaki Suiryu yang menjadi tumpuan langsung tertancap ke aspal yang keras. Tapi tidak sampai di situ saja, karena tendangan sebelumnya berhasil ditahan. Garo langsung melepaskan tendangan dalam keadaan memutar menggunakan kaki kirinya dan berhasil mengenai bagian sisi pinggang Suiryu. Suiryu pun sedikit terhempas. Setelah itu Suiryu mencoba membalasnya dengan melepaskan tendangan menggunakan kaki kanannya, tapi Garo kembali menunduk dan langsung mencapit kaki kiri Suiryu menggunakan kaki kanannya. Kaki kiri Suiryu yang menjadi tumpuan berdirinya itu ditekuk oleh Garo sehingga Suiryu kehilangan keseimbangannya dan kemudian Garo membantingnya dengan keras ke aspal. Tidak sempat untuk bernafas, Suiryu menyadari ada serangan selanjutnya yang akan datang, di mana Garo melepaskan tinjunya pada Suiryu yang masih terbaring. Tapi Suiryu berhasil berguling untuk menghindari tinju Garo itu, sehingga tinju Garo itu hanya menghantam dan membuat lubang di aspal. Sementara Suiryu langsung melompat menggunakan tumpuan tangannya untuk menjauh dari Garo. Tapi Garo mengejarnya dan langsung melepaskan serangan lanjutan menggunakan sikut kanannya yang didorong oleh tangan kirinya. Suiryu mencoba melepaskan serangan balasan menggunakan tinjunya, tapi Garo membelokkan serangan itu menggunakan teknik andalannya dan kemudian melepaskan tendangan telak menggunakan lututnya pada pinggang Suiryu. Suiryu pun terhempas cukup jauh setelah menerima tendangan itu. Bahkan dia merasakan sakit yang cukup parah di bagian pinggangnya. Dalam pertarungan ini, Suiryu ternyata kewalahan menghadapi Garo. Suiryu tersenyum sambil berkata di dalam hatinya, dia benar-benar sesuai dengan rumor yang beredar, memadukan serangan dan pertahanan menjadi satu. Dia melancarkan serangan balik menggunakan gerakan yang sama persis dengan yang dia gunakan untuk menangkis. Shinya dan bosnya yang melihat pertarungan itu pun sangat terkesan. Shinya yang notabene merupakan mantan pahlawan, tidak menyangka bahwa Garo sekuat itu. Dia berkata, senior sangat kuat. Sementara bosnya berkata, catatan untuk diriku sendiri, jangan pernah membuat orang itu marah. Kembali ke pertarungan. Suiryu terlihat membuka tutup botol minuman beralkohol sambil berkata, sepertinya aku tidak bisa lagi menahan diri. Kemudian Suiryu meminum 1 botol alkohol itu hingga habis tak tersisa. Garo sendiri keheranan melihatnya. Tidak lama dari itu, pergerakan Suiryu mulai sempoyongan. Dia bergerak ke kanan dan ke kiri tidak beraturan, layaknya orang mabuk. Lalu setelah itu Suiryu memasang kuda-kuda khas dari jurus mabuk. Garo yang melihatnya berkata, alkohol ya? Lalu Suiryu mulai menyerang sambil berkata, saatnya menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Gerakan Suiryu saat itu benar-benar menjadi aneh dan tidak terprediksi. Dia berputar-putar menuju Garo, lalu mulai melepaskan serangan. Garo mencoba untuk membelokkan serangan itu, tapi gerakannya tidak terprediksi, sehingga Garo gagal membelokkan serangan itu. Serangan atau tinju Suiryu pun berhasil mendarat di punggung Garo. Setelah itu Suiryu menendang kaki Garo, yang membuat Garo kehilangan keseimbangannya. Memanfaatkan itu, Suiryu langsung menendang Garo lagi dari bawah ke atas, hingga Garo melayang terhempas jauh. Saat terhempas itu, Garo berkata, jadi inikah yang dinamakan jurus mabuk itu? Lalu Garo memanfaatkan tiang listrik untuk menahan tubuhnya yang terhempas. Kemudian dia berbelok menuju tembok pagar.
Tanpa kehilangan kecepatan sedikit pun, kaki Garo langsung mendarat dengan keras di permukaan tembok pagar di dekatnya itu untuk menjadikannya pijakan. Garo pun melesat cepat bagaikan peluru yang ditembakkan ke arah Suiryu. Garo langsung melepaskan tinjunya saat itu, tapi Suiryu menghindarinya dengan cara kayang ke belakang. Setelah itu dia mengembalikan posisinya menjadi tegak sambil melepaskan lontaran pukulan yang berhasil tepat mengenai Garo. Tidak mau kalah, Garo melepaskan pukulan, tapi dengan gerakan yang tak terprediksi. Suiryu berhasil menghindarinya, sekaligus menyerang kepala Garo menggunakan tumit kakinya. Garo berkata di dalam hatinya, dia menggunakan gerakan tak terprediksi, sehingga aku tidak bisa menangkisnya. Setiap serangan adalah serangan kejutan. Setelah itu mereka kembali bentrok, tapi Garo mulai terlihat menyelaraskan gerakannya dengan gerakan tak terprediksi milik Suiryu. Garo tersenyum saat itu, lalu dia berkata kepada Suiryu, sepertinya kau ingin mengatakan bahwa ini adalah tinju kebebasanku. Suiryu pun tersenyum. Dia merespon ucapan Garo dengan berkata, "Hei, mengatakan itu duluan adalah kecurangan." Setelah itu mereka saling serang, saling menghindar, dan saling menangkis. Kini mereka menjadi seimbang. Gerakan mereka berdua pun sangat cepat. Orang biasa tidak akan bisa melihat pergerakan mereka berdua. Shinya yang melihatnya hanya bisa berkata, "Luar biasa." Aksi saling pukul itu hampir seperti sebuah percakapan. Sedangkan bosnya berkata, "Apa kau bisa melihatnya?" Setelah itu Shinya berkata di dalam hatinya, menjadi sekuat ini pastinya terlihat menyenangkan. Dan ucapan Shinya terbukti bukan sekedar omong kosong belaka. Di tengah sengitnya pertempuran, Garo dan Suiryu terus saling melayangkan serangan dan menangkis pukulan satu sama lain tanpa henti. Dan dalam momen itu, mereka berdua ternyata sama-sama tersenyum. Raut wajah mereka dengan jelas memperlihatkan bahwa mereka berdua benar-benar menikmati setiap detik dari pertarungan brutal itu. Adu serangan pun terus berlanjut. Dengan kecepatan penuh, mereka sama-sama melepaskan serangan, dan dengan segera mereka juga sama-sama menangkisnya. Tapi kemudian, Suiryu menyadari sesuatu. Begitupun dengan Garo. Mereka berdua bertanya di dalam hatinya, apa ini? Beng yang saat itu berada di atas dan menyaksikan pertarungan mereka berdua pun menyadari sesuatu yang aneh. Dia berkata, "Aneh, meskipun gaya bela diri mereka sangat berbeda, aku bisa melihat jejak-jejak di balik upaya mereka mencapai bentuk ideal yang sama persis." Setelah itu, Garo dan Suiryu saling terhempas, dan kini ada jarak di antara mereka. Suiryu menatap Garo dan masih memikirkan apa yang aneh. Begitupun dengan Garo saat itu. Sementara Shinya dan bosnya hanya bisa menelan ludah melihat pertempuran dahsyat Garo dan Suiryu. Tapi saat itu, Shinya sama sekali tidak bisa merasakan keanehan seperti yang dirasakan Garo dan Suiryu bahkan oleh Beng. Setelah saling tatap-tatapan, Suiryu dan Garo berkata, "Sedang mengulik kemampuanku ya?" Beng saat itu terkejut melihatnya, karena tiba-tiba mereka maju bersama. Lalu Suiryu melepaskan tinju, tapi bukan tinju dari jurus mabuknya lagi. Ini hanya tinju biasa yang sangat keras menggunakan tangan kanannya. Begitupun dengan Garo, dia melepaskan tinjunya, tapi bukan tinju tangkisan yang biasa dia lepaskan sebelumnya, melainkan tinju biasa yang keras menggunakan tangan kanannya. Hanya saja, baik Garo maupun Suiryu, mereka sudah tahu betapa kuatnya tinju itu. Jadi mereka dengan sengaja mengubah arah tinjunya, sehingga tidak mengenai satu sama lain. Walaupun begitu, hembusan angin akibat efek dari tinju itu terasa sangat kencang. Bahkan Shinya dan bosnya harus berusaha menahan tubuhnya supaya tidak terhempas. Sedangkan Beng yang melihatnya di atas hanya bisa terpaku melihat momen itu. Setelah itu dengan senyuman dan keringat yang mengalir di wajahnya, Suiryu tiba-tiba bertanya kepada Garo, "Apa kau kenal Saitama?" Sedangkan Garo terkejut mendengar itu. Tapi sayangnya momen itu mengakhiri pembahasan One Punch Man chapter 237 atau lanjutan dari alur cerita anime One Punch Man versi Murata episode 118.バイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に